Pemirsa, Saka Tatal sebagai pihak termohon melanjutkan jihad memulihkan nama baiknya dalam persidangan peninjauan kembali. Namun, novum baru yang disebut kuasa hukum Saka Tatal yakni foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki serta Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah barang baru. Akankah perjuangan Saka Tatal membuahkan hasil? Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber kita melalui sambungan Zoom. Ada kuasa hukum Saka Tatal, Krishna Murti, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Ria Hoiriah Irsyadi, serta pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Saya mungkin kepada Bang Krishna Murti terlebih dahulu. Bang Krishna, bukti novum yang dihadirkan di peninjauan kembali hari ini, jaksa bilang itu bukan barang baru. Sudah dihadirkan di tahun 2016. Bagaimana dari kuasa hukum Saka Tatal membantahnya? Baik, Bang Krishna. Begini, Bang. Ya. Terkait menyangkut masalah foto itu betul bahwa foto itu adalah foto 2016. Cuman kami menerima dapat novum foto itu pada bulan Mei tahun 2024. Nah, masalahnya jaksa mengatakan bahwa itu adalah bukan adalah sebagai bukti baru, ya silakan saja. Yang pasti buat kita bahwa itu belum pernah dihadirkan karena tidak ada di dalam berkas perkara. Kalau jaksa menganggap itu adalah bukti, kan itu telah hadir dalam 2016, buktikan aja. Tapi kami melihat, kami mengkonfirmasi daripada pengacara yang pegang dari dahulu sampai hari ini, bahwa itu tidak pernah ditemukan sama sekali di dalam berkas perkara, tidak pernah ada terkait foto-foto itu. Gitu. Artinya itu tetap merupakan bukti baru dihadirkan untuk pertama kalinya di persidangan. Karena meskipun itu adalah foto tahun 2016, tapi baru sekarang dihadirkan di persidangan. Ya, betul. Bahwa foto ini belum pernah sama sekali dihadirkan di dalam persidangan 2016. Dan tidak ada loh di berkas perkara. Dan foto tersebut. Makanya ini kami jadikan sebagai bukti baru. Gitu, sebagai bukti baru. Lalu kalau 10 novum yang kami ajukan, lalu jaksa penuntut menolak semuanya, ya nggak masalah buat kita. Kita tahu kok di dalam peradilan PM Cirebon ini hanya mencatatkan dan mengirim berkas ini kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung lah kalau memang kami dikabur dan bisa mendapat menganulir daripada putusan 2016 di Mahkamah Agung, bukan di sini. Dan berbeda persepsinya tadi, jaksa juga menolak bahwa kita menganggap kok kita masukkan poin itu dikatakan kata-kata telah melakukan pemukulan. Ya, bukan kita mengakui. Gambarannya bahwa Saka Tatal melakukan pemukulan. Tapi kenapa terjadi 340 sementara dia melakukan pemukulan sekali terus pulang? Kalau andai kata itu terjadi, itulah kehilapan hakim. Makanya kita masukkan poin itu. Bukan kita mengakui keadaan itu orang Saka Tatal tidak ada di tempat. Gitu. Baik. Bang Krishna, ada satu poin juga yang saya garis bawahi dan ingin saya tanya langsung. Apakah memang Saka Tatal tidak ada di lokasi saat peristiwa itu terjadi? Karena ini kan menjadi perdebatan juga ya. Ada atau tidak Saka Tatal saat peristiwa pembunuhan malam itu? Kita pastikan bahwa dari kesaksian beberapa saksi yang kita temui pada saat malam itu Saka Tatal tidak ada di lokasi. Jadi kita hampir telusuri sekitar ada 8 orang yang malam itu bersama Saka Tatal dari jam 6 sore loh Pak. Dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Sampai setengah 3 pagi. Kan mereka bersama dengan Saka Tatal. Baik, tolong konfirmasi dan klarifikasi, apakah benar Saka Tatal mendapatkan intimidasi dari Ibtu Rudiana? Pengakuannya Saka Tatal sudah dilempar ke media, artinya bahwa dia lontarkan ketika baru-baru menghangat dan viral, dia dilakukan intimidasi, dia dipukuli, tapi bukan artinya dia nggak kenal itu Rudiana atau siapa secara personal satu persatu tidak. Cuman dia bilang oleh penyidik dia dipukuli, bahkan disuruh minum air kencing dan sebagainya. Cuman dia nggak tahu lama-lama itu waktu, nggak tahu dia Mas. Oke, baik. Saya langsung ke kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ada Ria Hoiriah Irsyadi. Bisa mendengar suara saya, Kak Hoiriah?
Baik, sepertinya kita masih terganggu secara teknis. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sudah dijawab tadi Prof. Hipnu bahwa dari pihak kuasa hukum Saka Tatal meyakini dan juga sudah membuktikan klaimnya Saka Tatal tidak ada di lokasi. Apakah ini bisa menjadi salah satu hal-hal yang harus benar-benar dibuktikan dalam persidangan peninjauan kembali, Prof? Iya, ya sangat bisa, Mas. Oke. Pertanyaannya nanti dari keterangan tersebut masih ada bukti-bukti yang lain nggak yang menopang? Karena suatu bukti itu harus betul-betul menopang bahwa Saka Tatal tidak ada. Jadi bukti tadi betul foto, kemudian Mas Kira tadi saksi-saksi betul ya. Kemudian kalau bisa Mas Kira, ada nggak komunikasi yang menentukan juga HP di antara teman-teman Saka Tatal yang menyebutkan bahwa komunikasi itu memang dia juga tidak ada. Jadi pendukung-pendukung itu baik, masukannya itu, Prof. Pendukung itu konkret, tidak hanya saksi, tapi di antara HP kan HP jadul kan adalah Nokia itu kan. Oh ternyata begitu cek tidak di tempat. Lah itu kalau memang ada bukti saksi, ada bukti foto, ada bukti digital forensiknya yang mendukung anak-anak muda itu tidak ada. Saya kira itu suatu yang sangat bernilai sekali bukti Novum tadi untuk menentukan bahwa Saka Tatal tidak ada. Disinilah Mas, jadi membuktikan Saka Tatal ada tidak ada itu perlu akurat, dukungnya akurat. Kalau memang Mas Krisna itu betul-betul kan, wah akurat sekali itu menyatakan tidak ada. Buktinya apa? Saksi mengatakan bukti otentiknya ada, bukti elektroniknya ada, HP-HP jadul nggak masalah. Anak-anak itu kan anak-anak. 15 ya Nokia kecil lah gitu kan ya, bisa dibuka. Oh ternyata betul, saya kira bisa meyakinkan hakim. Di sini yang saya kira perbedaan konstruksi hukum antara penuntut umum dan penasihat hukum itu seperti itu. Dan yang perlu catatan bahwa di PK itu bukan menguji ulang, tapi membuktikan baru, menambah bukti baru, Mas. Jadi tidak menguji ke belakang lagi, sudah tidak ada bukti, sudah selesai itu. Tapi menambah bukti baru yang meyakinkan pada majelis PK ada bukti yang selaras antara foto, antara keterangan, antara forensik yang menopang dari keberadaan Saka Tatal. Ini yang saya kira perlu dikuatkan oleh Mas Krisna dalam hal seperti itu. Baik, sebelum ditanggapi Mas Krisna, Bang Krisna, saya ke Kak Hoiriah terlebih dahulu. Bisa mendengar suara saya? Baik, bisa mendengar suara saya Kak Hoiriah? Kuasa hukum Ibtu Rudiana? Sepertinya masih terkendala teknis ya. Audionya mungkin bisa dibuka, Kak Hoiriah. Baik. Ya, mungkin bisa dibuka audionya, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, sambil kita menantikan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana menanggapi, saya ke Bang Krisna Murty. Sudah bisa masuk? Sudah. Komunikasi bukti yang dimiliki Saka Tatal, Bang Krisna Murty, dan juga mungkin status media sosial ini juga akan memperkuat. Apakah itu juga disiapkan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal, Bang Krisna? Gimana? Komunikasi Saka Tatal baik menggunakan handphonenya dan juga status di media sosial. Ini kan juga seperti yang disampaikan Prof tadi, membuktikan bahwa dia ada di lokasi di mana gitu pada saat peristiwa. Apakah itu juga disiapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal? Kita belum pernah tanya itu. Artinya ketika waktu itu Saka Tatal berumur 15 tahun, apakah dia main medsos, apakah handphonenya seperti apa, mereknya, terus keadaannya bagaimana, kita belum pernah tanya itu. Berarti belum ya? Baik, saya ke kuasa hukum Ibtu Rudiana, Kak Ria Hoiriah Irsyadi, bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, udah dengar? Baik, alhamdulillah bisa dengar ya. Langsung saja ini Kak Hoiriah, ini tadi disampaikan bahwa, saya langsung ke poinnya, bahwa Saka Tatal mengatakan mendapatkan intimidasi, dugaan intimidasi dan juga tekanan dari salah satunya yang disebut adalah Ibtu Rudiana. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum? Ya, itu adalah pernyataan yang belum berdasar ya. Hanya pernyataan. Ya kita dengarkan saja, kan harus dibuktikan dulu. Kalau ada tekanan, ada pemukul dan lain-lain. Itu haknya dia untuk bersuara. Tapi kami juga dapat membuktikan nantinya apakah benar seperti itu. Tapi kenyataan pasti tidak. Karena dia kan paham sekali seorang itu kan dia sebagai penyidik juga bukan dalam perkara ini. Tidak mungkin dia akan melakukan hal itu. Kami percaya sekali. Kak Hoiriah, itu saja. Kalau ditanya oleh netizen, saya langsung sampaikan kepada Anda, tuduhan mengapa Ibtu Rudiana menghilang dari media baru muncul sekarang. Bagaimana jawabannya?
Ya, saya jelaskan ya kepada ini supaya juga netizen mendengar. Sekarang ini bukan urusan netizen ini, masalah ini semua. Itu adalah masalah pribadinya klien kami. Ya mestinya paham dong, orang dalam keadaan seperti ini dan dihujat di sana sini, sedangkan dia kan seorang korban yang harus juga dilindungi hak-hak dan kepentingan di depan hukum. Nah, bukan menghilang, dia kan sebagai seorang polisi yang masih aktif, udah dinyatakannya. Dan polisi itu dia punya cara dia bekerja, bukan suka-suka ngomong seperti kita, tidak bisa. Dia punya SOP-nya, harus ada izin, harus apa. Nah, kemarin dia sudah buka suara, dia sibuk melakukan tugas juga, dan juga dan akhirnya dia menyatakan dia akan, setelah sudah begitu banyaknya masyarakat serangan-serangan, akhirnya dialah menunjuk kuasa hukum untuk membuktikan itu semua. Itu bukan dia menghilang loh Pak, udah dibilang kan dia nggak menghilang, dia kan sebagai aparat yang jelas, tugasnya jelas dan belum dia apa-apain. Yang masih aktif dan bertugas, apalagi sekarang dia sebagai Kapolsek, Mas. Jadi masyarakat itu jangan mendengarkan pengadilan medsos, kami keberatan sekali, akan kita buktikan semua itu nantinya. Tidak ada itu. Nah itu aja, kami pernyatakan dengan tegas kepada dia. Jadi jangan trial by the medsos namanya itu, atau trial by the press, itu nggak ada. Kami akan buktikan itu. Bang Krisna, saya dengar di sidang peninjauan kembali juga mengajukan kepada hakim untuk mendatangkan 2 polisi yang olah TKP awal, serta juga ingin agar Ibtu Rudiana datang ke persidangan. Betulkah demikian? Kalau kita tidak ada siapa yang Bang Krisna? Kalau pada kami, pada Pak Krisna. Saya ke Pak Krisna dulu. Apakah benar ingin agar Ibtu Rudiana datang di persidangan, Pak Bang Krisna? Iya betul. Tadi kita ajukan, lalu ya diajukan. Tadi kita ajukan dari yang mulai olah TKP sampai dengan Bapak Rudiana, kita minta untuk datang hadir di dalam sidang PK kita, biar permasalahan ini semakin jelas. Apalagi dengan Ibu dia malam ini ada, kami juga sampaikan, kami mohon ke klien Ibu untuk hadir. Karena kan sekarang di opini publik kan menekan klien Ibu banyak. Tinggal diceritakan aja keadaan tahun 2016 itu seperti apa. Karena di dalam putusan 2016 kami melihat Pak Rudiana yang melakukan laporan polisi, lalu Pak Rudiana yang menangkap, dan di dalam putusan 2016 Pak Rudiana mengatakan tidak ada surat penangkapan. Lalu kemudian dengan adanya si AF dengan Dede dan Liga yang mengatakan bahwa dia dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana, berarti Rudiana yang mengarahkan, dia yang melakukan LP, dia yang menangkap tanpa surat tugas, lalu dia yang mengarahkan. Nah ini, kan yang kita lihat dari putusan 2016 tuh seperti itu Mas, gitu loh. Nah makanya kita minta dihadirkan Pak Rudiana, nggak apa-apa, dia jelas, dia terungkap bahwa fakta-faktanya sebenarnya terjadi seperti apa tahun 2016, biar dibuka sekaligus mengklarifikasi kepada publik, kan bagus jadinya Pak Rudiana, gitu loh. Kak Hoiria, apakah Ibtu Rudiana bersedia hadir jika diminta untuk memberikan keterangan di persidangan peninjauan kembali? Terima kasih. Kami nyatakan sekali lagi kan, dia yang pihak sana selaku pemohon, dia yang harus membuktikan. Dan mana mungkin Pak Rudiana kami akan hadirkan dia selaku korban. Dan dia sudah pernah bersaksi di pengadilan, tidak bisa menyampaikan lagi. Yang kedua, masalah pelaporan ataupun di penangkapan. Kalau kejadian tindak pidana umum Pak, siapapun pada saat kejadian boleh dia melapor pada saat itu. Ya. Itu siapapun, bukan hanya Rudiana saja, bukan. Nah, kalau penangkapan itu kan dibawa, bukan dia nangkap. Penangkapan jelas ada surat tugas. Oh tuh, seperti Mbak ya, seperti rumah orang ada kejadian pembunuhan. Masa dibiarkan saja? Nah, segera di situ melapor. Kalau keluarganya tidak ada, nah seperti ini juga kan tidak ada orang. Oh, ada dalam putusan 2016 itu bahwa dia mengakui tidak ada surat tugas, itu ada putusan 2016. Iya, tapi dia tidak putusannya dulu. Membawa dan mengamankan. Baik, kita dengarkan Kak Hoiria. Iya, betul. Bang Krisna, bagaimana Kak Hoiria? Iya, jadi kalau pendapat kita, dia itu kan pada saat itu kan sudah mengetahui, dia pengen tahu kan kejadian ke sana. Ya. Kemudian dia dengan AF itu dia mengamankan, bukan menangkap. Nah, dan dia buat lapor itu adalah hal yang wajar. Kalau pelaporan itu bukan hanya tindak pidana sini aja. Siapa yang sudah tahu melihat kejadian itu dia boleh membuat laporan. Apalagi itu adalah keluarga dia dan anaknya Pak Rudiana. Iya, jadi dua, selaku petugas juga, selaku juga ayahnya korban juga, dan anaknya yang meninggal.
Ya kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Rudiana. Kalau kita mungkin akan lebih melakukan hal seperti itu. Saya pikir itu dia udah betul kok tindakan dia lakukan. Tidak ada di situ hal-hal yang melanggar apa di luar yang SOP yang dilakukan oleh kepolisian. Mengamankan gitu aja, dan baik, mengamankan membawa supaya korbannya nggak lari gitu kan, wajar aja. Gitu kalau memang ada selaku masyarakat kan bisa. Iya tidak usah kan. Baik, Kak Hoiria, sebelum ditanggapi Bang Krisna, saya ke Prof. Dia Hipnu. selaku polisi, kita juga boleh kok. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah memang keberadaan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangannya ini juga akan membuka kasus ini lebih jelas lagi? Karena posisi dia adalah sebenarnya dalam hal ini sebagai korban, ayah dari Eki. Ditahan jawabannya Prof setelah jeda. Pemirsa, Sindo Prime, dialog ini masih akan kita lanjutkan, tetap bersama kami. Kita kembali berbincang dalam dialog di Sindo Prime ini, pemirsa. Saya langsung ke Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, setelah kita mendengar tadi paparan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana dan kuasa hukum Saka Tatal, Prof, bagaimana Prof? Apakah Ibtu Rudiana perlu hadir dan menjelaskan keterangan apa yang dia ketahui dan seperti apa pada saat peristiwa tahun 2016 itu untuk membuka kasus ini, Prof? Ya, kita harus memahami dulu bahwa pengadilan itu adalah sebagai spirit untuk keterbukaan. Bahwa pengadilan adalah sebagai spirit untuk menguji, bahwa pengadilan adalah spirit untuk melakukan suatu bentuk klarifikasi. Karena itu perkara itu bagian dari perkara yang problem masalah yang disebabkan oleh tanda petik apakah Pak itu dan sebagainya. Menurut saya ini bagian yang klarifikasi betul. Jadi ini klarifikasi bukan menguji, klarifikasi. Di dalam PK itu bukan menguji, klarifikasi. Sehingga klarifikasi yang sekarang yang kemarin sudah disampaikan oleh Baris Krim memang tidak terjadi apa-apa, Rudiana. Kan itu kan? Nah, di samping itu disampaikan di pengadilan tidak terjadi, jadi clear. Jadi jangan sampai pengadilan itu suatu yang dihindari, tapi sebagai ruang bagian untuk mendapatkan suatu keterbukaan. Sehingga kalau sampai disampaikan, saya kira suatu menarik kan itu. Tapi tidak tepat Rudiana, adakah sesuatu yang disembunyikan? Gitu. Oleh karena itu kehadiran itu saya kira nanti akan menutup informasi-informasi yang simpang siur kan gitu kan. Kan itu informasi yang mendiskreditkan Pak Rudiana dengan kondisi seperti suatu yang saya kira positif ya. Karena sebagai tempat untuk uji. Baik. Pembuktian, uji keterangan. Gitu, baik. Bang Krisna Murti, klaim dari kuasa hukum Ibtu Rudiana tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan diperbuat oleh Ibtu Rudiana. Apa yang menurut Anda belum dibaca dan harus lebih dimengerti lagi oleh dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bang Krisna? Pertama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hipnu. Artinya melakukan klarifikasi kan bagus untuk juga kepada publik ya kan di hadapan pengadilan kan bagus. Cuman saya juga artinya bahwa saya nggak pernah lihat kalimat membawa dalam putusan 2016. Kalimatnya adalah menangkap. Lalu diperkuat oleh saksi dua anggota yang lain. Menangkap. Surat tugas. Saya tidak pernah melihat kalimat itu membawa. Dia menangkap. Artinya kalau membawa dengan menangkap itu apa? Dalam putusan itu dia menangkap loh. Menangkap. Nah, kan orang-orang itu sendiri kan dia menyisiri nih 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri gitu loh. Nah, yang menjadi masalah klien kami nih, Saka Tatal dia nggak ngerti apa-apa, dia tak mau bensin, motor mogok, dia mau isi bensin, mesti ditangkap. Nah, ini loh masalahnya. Jadi kalimat ditangkap itu ada dalam putusan dan diperkuat oleh dua anggotanya Pak Rudiana sendiri. Gitu loh, Mas. Jadi dalam putusan itu menangkap, bukan membawa. Iya, menangkap ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Artinya kan kita juga kan akan menghadirkan ahli. Makanya kita kemarin tuh ada minta Pak Sisko lagi untuk menjadi ahli dan Pak Udroseno. Hubungan dengan beliau kan pengalaman 35 tahun menjadi polisi, satu mantan Kabar Reskrim, satu mantan Wakapolri. Apakah diperbolehkan? Apakah diperkenankan seorang anggota polisi yang itu waktu dia berdinas menjadi kanit narkoba, dia melakukan penangkapan tanpa dibekali surat tugas? Nah, itu yang kita akan tanya. Itu juga pengetahuan kita juga terbatas dalam hal itu. Makanya kami hadirkan Pak Ugro dengan Pak Krisna untuk menjadi ahli nanti di pengadilan. Baik, Kak Ria Hoiria Irsyadi, menangkap dan bukan membawa. Apakah akan diklarifikasi oleh Ibtu Rudiana bahwa memang dia sudah menjalankan tugasnya seperti seharusnya? Baik, Kak Hoiria, bisa dijawab? Audionya masih di mute, silahkan. Ya,
Siap. Itu ya? Ya. Ya, itu kan sudah diuji di kepolisian ya. Karena dia sudah rekonstruksi aja, mereka kan bisa menolak di TKP. Nah, sedangkan sekarang kan pada saat Saka itu kan dipublis itu bukan berarti karena dikhawatirkan dia kemana-mana, ya diamankan, bukan membawa, diamankan dulu ke situ. Kalau dia pasti tahu, kalau penangkap itu kan ada suratnya perintah. Tapi kan dia selaku polisi juga kan, walaupun dia bukan penyidik bidangnya dia, bukan tugasnya dia, tapi kan boleh dong. Dia tidak melanggar SOP kok. Nah, kebuktiannya dari sidang kode etiknya kan tidak ada permasalahan. Oke. Itu bisa aja diajukan sama itu. Kan buktinya di dalam itu tidak jadi persoalan. Dan dia ada dalam ramuan yang apa. Dan kebetulan Saka itu kenapa ya, kita harus paham juga, jangan dibilang tidak terlibat. Dia walaupun hanya sekali atau 2 kali melakukan pemukulan, artinya bersama-sama turut serta gitu loh. Jadi jangan dibilang tidak melakukan pembunuhan, bukan pembunuhannya saja, turut sertanya itu kan bersama-sama mereka itu pada waktu itu. Nah, makanya mungkin hukumannya dipertimbangkan hakim juga, kan cuma 8 tahun, tidak seperti yang lain gitu loh, seumur hidup. Kan sebenarnya tuntutan jaksa hukuman mati. Dalam klaim yang sedang diajukan di peninjauan kembali ini, Kak Hoiriah, bahwa Saka Tatal tidak ada di lokasi saat peristiwa itu terjadi. Bagaimana tanggapannya? Dia ada kejadiannya dalam di putusan 03 di halaman berapa itu saya lupa, ada dia berada di lokasi, bahkan dia sempat lakukan pemukulan juga. Iya, kemudian belum sampai selesai itu di dekat ditelepon, kemudian dipanggil oleh saudaranya, kakaknya. Nah, akhirnya itu diturunkan di pom bensin itu. Gitu. Dia tidak ikut. Nah, sejak itu dia udah nggak ikut. Gitu. Pemerkosaan dia nggak ikut. Ya, kalau pemerkosaan dia nggak ikut memang. Baik. Tapi kan bukan berarti pemerkosaan tidak ikut, dia tidak terlibat, orang turut serta kok. Turut serta itu kan punya peran-peran, membantu. Fungsinya kan beda-beda itu. Nanti di dalam proses pembuktiannya. Nah, tapi kan mereka tidak, begini aja contoh, rekonstruksi mereka tidak lakukan, tidak mau kan. Nah, berarti mereka berani menolak, tidak mau melakukan rekonstruksi. Nah, di mana kalau mau intervensi kok berani dia? Nah, kalau ditekan bagaimana cara menekannya? Kan harus dibuktikan juga. Nah, itu aja. Baik, Bang Krisna ada tanggapan? Ya ini masih persepsi, makanya coba tolong itu ada di dalam BAP-nya Rudiana. Lalu itu kan nggak BAP lagi, udah inkrah Pak Hoiriah, kita dengarkan Bang Krisna dulu. Kak Hoiriah, silakan Bang Krisna. Ini kan kalimatnya, ini kan perspektifnya, dikatakan dia membawa boleh saja, dia mengamankan, bukan. Masalahnya di dalam putusan 2016 itu dia menangkap dan ada kesaksian pembuktian 2 orang anggotanya, dan ditanya ada surat tugas nggak? Dia katakan itu ada surat tugas, itu doang masalahnya. Gitu loh Mas. Tapi kalau bersumber dari bahwa putusan itu sudah ingkrah, itu seperti apa Bang Krisna? Gak apa-apa kan, makanya kami tempuh dengan upaya peninjauan kembali. Karena putusan ini sudah ingkrah, kami menemukan bukti-bukti baru, adanya kecelakaan, gitu loh, adanya kecelakaan, bahwa ini kami ajukan, bahwa ini bukan pembunuhan dengan pemerkosaan dalam bukti-bukti maupun kami, gitu loh Mas. Bang Krisna, apalagi yang diinginkan oleh kuasa hukum Saka Tatal dari informasi Ibtu Rudiana untuk membuka kasus ini, bahkan tidak membuktikan bahwa Saka Tatal tidak terlibat. Apalagi yang ingin diketahui dari informasi Ibtu Rudiana selain tadi yang kita bicarakan? Ya kita bicara artinya bahwa kan yang seperti yang Prof Ibnu sampaikan tadi, diklarifikasi aja agar ini menjadi terang. Kita butuh. Makanya kita minta tadi permohonan kepada pengadilan yang melakukan olah TKP, karena di olah TKP juga tidak ditemukan apa-apa. Oke, baik. Kak Hoiriah, memang putusannya sudah ingkrah, tapi ada beberapa informasi-informasi tadi yang kita dengarkan agar bisa dijelaskan Ibtu Rudiana kronologis dan juga awalnya seperti apa. Apakah hal itu bisa mendasari Ibtu Rudiana akan hadir untuk mengklarifikasi? Audionya lagi, Kak Hoiriah bisa dibuka? Silahkan. Baik, audionya masih oke. Ya, oke, silahkan. Sudah jelas. Siap. Ya. Pada prinsipnya kami tidak akan menghadirkan Rudiana di sini karena Rudiana sudah pernah diperiksa di pengadilan. Oke. Nah, masalah dia dipersoalkan soal penangkapan. Ya kalau nggak ini uji aja itu kode etiknya terbukti apa nggak salah atau tidak, itu kan ada kode etiknya kepolisian.
Nah itu kalau di situ bisa dibuktikan melanggar baru gitu loh. Dan itu juga nggak bisa dijadikan bukti baru kalau soal penangkapan dia yang masa lalu. Itu kan sudah putusan inkrah. Iya, TKP sudah nggak bisa apa-apa lagi. Yang itu buktinya benar-benar baru. Yang menyangkut-nyangkut saksi yang sudah ada. Kalau mau cari saksi yang lain, itu jangan klien kami konflik of interest nantinya. Dan klien kami pasti tidak akan bersedia dan tidak akan kami hadirkan. Karena tidak punya kepentingan lagi. Karena ini udah hukum dan dihukum sudah segala macam, nggak mungkin. Baik, menarik ini Profesor Hipnu Nugroho. Sudah dinilai secara kode etik kepolisian bahwa tidak ada kesalahan, sudah dilakukan dengan benar, propam pada saat itu. Kemudian putusannya juga sudah ingkrah, tapi peninjauan kembali membutuhkan keterangan dari Ibtu Rudiana, dari kuasa hukum Saka Tatal. Ini bagaimana nih Prof Hipnu untuk mencari jalan tengahnya agar semuanya dapat nih Prof? Iya. Sebagai lembaga peradilan, kalau menurut saya hadir ya, karena lembaga peradilan itu sebagai tempat menguji, ketimbang menjelaskan lewat konferensi, menjelaskan tentang media, menjelaskan tentang pribadi, lebih baik di pengadilan kan gitu kan. Fokusnya sekarang ini kan sebetulnya bergeser Mas, bergeser, diskusi sore ini bergeser, yang sebetulnya itu si Saka Tata ada atau tidak, bukan masalah pengungkapan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sudah selesai kan gitu loh. Tapi Saka Tata itu ada atau tidak. Lah pertanyaan bagus diskusinya tadi Ibu tadi. Kuncinya ada atau tidak itu terbukti melakukan menonjok atau menghantam, itu ada nggak dibuktikan? Kalau itu ada berarti ada. Kan itu kan. Tapi kalau itu tidak ada berarti tidak di tempat. Jadi jangan posisi berada di tempat, tapi posisi melakukan tanda petik menangani atau itu ada tidak? Kalau ada, berarti konsekuensinya ada. Mau ada, menamu, nggak mungkin kan melawan, kan gitu Mas. Nah, disitulah saya kira harus berpikir strategis, fokus antara ada tadi berdasarkan pada kegiatan perbuatan hukum yang terjadi pada si Tata Saka. Ada nggak perbuatan konkret sebagai bentuk subjek hukum yang pada waktu itu? Kalau ada, berarti ada di tempat. Kalau tidak ada, berarti tidak ada. Berarti kalau Saka Tatal mengklaim dia tidak ada di tempat, tidak akan ada pemukulan itu, Prof ya, dan dipertanyakan hasil sidang 2016. Lalu kan seperti itu. Lah ini yang saya kira kuncinya ada di sana ini, Mas Krisna sama Ibu tadi. Ada nggak bukti nonjoknya itu? Ya. Baik. Baik, Bang Krisna, Kak Hoiriah dan juga Prof Hipnu, terima kasih banyak sudah bergabung di dialog ini. Sama-sama kita nantikan yang namanya keadilan harus diutamakan. Dan juga rakyat Indonesia menantikan informasi selengkapnya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Selamat malam. Malam Mas Kris.